pemahaman ya. Siap Mbak Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman. Oke. Ini aku nggak bisa sematin guys. Siap ya. Bentar ya. Nggak bisa. Oke ya guys, aman ya, siap. Suara aku jelas, gambar aku jelas teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, bersentuhan dengan istri batal wudu enggak? Oke, aku jawab dulu ya. Bersentuhan dengan istri batal wudu atau tidak? Jawabannya adalah dengan istri itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Itu adalah Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Itu adalah Imam Hanafi. Ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nah, itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke, aku sudah bereskan, aku udah bisa sematan, kita udah bisa mulai ya. Yuk, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke guys, aman. Yuk kita lanjut ya. Sehat ya teman-teman ya. Wah, kita mulai kira-kira boleh ya? Kita mulai ya. Oke, bismillah. Oke, Ustazah, sebentar. Bagaimana kalau sudah wudhu, apa sholat kepengen kentut tapi nggak keluar? Oh, kalau kepengen doang tapi nggak keluar itu bukan kentut namanya. Yang namanya kentut itu adalah sesuatu yang keluar dari kubur, yang namanya kentut itu harus keluar. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kentut itu harus benar-benar yakin kita kalau itu kita kentut. Kalau cuman perasaan itu tidak kentut ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke, Ustazah aman ya. Jadi dia harus benar-benar kita yakini kalau itu adalah kentut. Yuk kita lanjut. Ustazah, apakah saat ruku dan sujud wajib baca 3 kali? Jadi begini Mbak, bacaan ruku dan sujud itu ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Jadi yang membolehkan bacaan ruku dan sujud 1 kali itu adalah Imam Syafi'i. So kalau teman-teman mau ruku dan sujud 1 kali boleh. Tapi mereka keduanya sepakat. Kalau sholat sendiri lebih dari 3 kali lebih mantep. Selagi punggungnya enak, nggak encok pegelino. Sementara kalau sholatnya sendiri itu lebih baik lebih dari 3 kali. Kalau sholat berjemaah 3 kali doang. Selesai witir sebelum tidur bolehkah sholat sunnah yang lain lagi? Boleh. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu intinya adalah mengganjilkan sholat. Nah, yang penting witir itu sholatnya ganjil, Mbak. Nah, persoalan akhirnya dia eee, di awal atau di akhir atau di tengah itu nggak masalah. Yang penting cuman boleh 1 kali. Karena kalau witir 2 kali dia akan jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi 2. Maka witir hanya boleh 1 kali saja. Ustazah, oke aman ya guys, siap ya. Ustazah, oh sebentar ya. Kalau sholat sunnah beda sama ba'diyah itu waktunya sholat 5 waktu kapan aja. Jadi begini, sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu diantaranya adalah fokus ya yang belum paham. 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Oke, totalnya 12 rakaat ya. Paham ya guys? Lagi haid apa harus tetap sedekah subuh? Sedekah subuh itu enggak harus. Kalau harus jadi wajib. Jadi kalau bahasa Islam hanya ada
Hanya ada wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau harus dia menjadi wajib guys. Jadi yang namanya sedekah subuh tidak harus sunnah saja. Tapi apakah ada hubungan antara sedekah subuh dengan haid? Jawabannya nggak ada. Kalau teman-teman lagi haid bisa mengumpulkan uang di rumah saja di waktu subuh untuk kemudian sekali-kali teman-teman berikan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, nah ini dia ya guys, sholat qobliyah dan ba'diyah. Tuh, sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, puasa Daud sempat berhenti ya udah nggak apa-apa. Ya nanti lain kali konsistensi itu dijaga. Kalau udah konsistensi jangan berhenti. Karena kalau teman-teman berhenti nanti memulainya lagi susah ya. Ustazah, kelebihan rokaat nggak apa-apa, sujud sahwi saja. Ustazah, gimana cara puasa nirakati anak? Dalam agama Islam tidak ada puasa nirakati anak sih. Niatnya benar-benar buat anak nggak ada masalah. Nggak ada sih. Yang ada itu kembali ke puasa-puasa yang masyhur. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan seterusnya ya. Karena nirakati anak itu kayaknya budaya sih guys, bukan syariat sih. Ustazah, oke, kalau puasa diniatin untuk bersyukur, ya nggak kayak gitu juga. Selama kita berpuasa ya niatnya bukan untuk bersyukur, niatnya untuk Allah. Nah, tapi puasanya dikembalikan kepada puasa-puasa lain ya, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa puasa sunnah Yaumul Bid, dan seterusnya. Bolehkah baca Al-Kahfi saat sholat? Kalau mau baca Al-Kahfi saat sholat, ya teman-teman boleh membacanya di buku-buku surat pilihan aja. Atau boleh bacanya dari handphone saja. Ustazah, oke, saya jengkel karena haidku cuma keluar pada saat malam. Sementara saya punya puasa, apakah harus saya tunggu 15 hari dulu? Jika haidnya itu dalam kondisi flek, ya itu pasti akan haid nantinya, ditunggu saja dulu. Ndak apa-apa ya. Ustazah, oke, saya tanya amalan kita memegang eee, oke oke, coba ya pertanyaannya apa? Coba pertanyaannya apa? Ya coba ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, pertanyaannya apa? Ustazah, niat sholat subuh sebentar. Niat sholat sunnah boleh digabung nggak? Niat sholat sunnah itu satu niat satu amal saja. Jadi nggak boleh dia digabung. Misalnya nih sengaja aku sholat duha plus sholat hajat plus istikharah plus tahiyatul masjid digabung jadi satu, jangan. Jadi dalam beramal itu satu niat satu amal saja ya. Kalau suka flek gimana hukum sholatnya? Flek itu termasuk bagian dari haid. Sebelum dan setelah haid itu adalah bagian daripada haid. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya oleh sahabat wanita, "Ya Aisyah, kenapa engkau itu ya Aisyah, gimana ini? Aku ada flek tetapi aku mau sholat." Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Iya, itu kau tidak boleh sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total." Oke, kayak gitu ya guys. Berubah menjadi cairan putih, iya, iya, itu kering total ya. Oke ya, Ustazah, oke, aku punya dosa, minta maaf, ulurkan tangan tidak diterima. Ya sudah, tugas kita hanya minta maaf. Perkara dia mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Betul, oke, Allahu alam. Aku nggak pernah pelajari itu Mbak Susi. Ustazah, oke, nikah sama ibu tiri gimana aku nggak paham. Kalau jadi imam sholat fardu kifayah bisa berkali-kali? Bisa, nggak masalah. Ustazah, kesiangan tahajud boleh nggak besoknya tahajudnya ditambah? Harusnya seperti itu. Orang yang beriman itu, orang yang konsisten itu ketika dia melakukan tahajud, lalu kemudian setelah dia itu bertahajud, lalu kemudian sekali dia nggak tahajud maka dia ganti keesokan harinya. Oke, tapi udah seminggu lebih haidku selesai. Itu pertanyaan yang mana tadi? Zah, dapatkah hak jika istri sambung gugat cerai suami? Istri sambung gugat cerai suami ya dapat haknya, hak yang didapatkan selama mereka menikah.
Kalau akikah anak sudah menikah, apakah wajib buat orang tua? Tidak. Mengakikahkan anak hanya wajib sampai dia balik. Setelah balik dia tidak akikahkan lagi, tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke, clear ya. Oke, aku lagi di luar kota Mbak Rui ini nggak ada kajian ya. Aku lagi di luar kota. Ustazah, oke, siap ya. Oke, siap Mbak Rosa, aman ya guys. Apakah zikir setelah tahajud? Zikir setelah tahajud itu bebas aja guys. Yang namanya zikir itu bebas aja, namanya zikir ya, dia bebas aja. Ustazah, dosa nggak kalau nggak diakikahin? Tidak. Akikah itu status hukumnya tidak wajib, dia cuma sunnah saja. Jadi begini, mengakikahkan anak usia 7, 14, dan 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Mengakikahkan anak setelah 21 hari itu masih boleh sampai anak itu balik berakal. Nanti kalau anaknya udah balik maka mengakikahkannya tidak wajib lagi. Artinya kewajibannya sudah batal. Ustazah sholat witir pas azan ndak boleh. Kalau lagi witir azan berhenti saja. Percuma. Karena batas witir adalah azan. Kalau azan udah nggak bisa witir. Oke, clear ya. Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman. Ustazah, bikin skincare dong. Aku mau beli. Oh, banyak kali disuruhnya bikin ya guys. Siap ya, semoga ya. Saya belajar ngaji sendiri, tidak ada yang bimbing kalau bacaan salah. Nah, jadi begini. Boleh belajar ngaji sendiri ya. Hanya saja kalau teman-teman belajar ngaji sendiri nanti sekali-kali harus murojaah namanya. Harus murojaah namanya. Entar ya guys, murojaah namanya. Ya, harus murojaah dengan orang yang mengerti. Jadi bacaan kita harus dicek sekali-sekali dengan orang yang mengerti. Jadi nggak boleh hanya total dari kita ya, sekali-kalilah. Ustazah, oke, clear ya teman-teman, kali-kalilah ya. Ustazah, iya kalau udah usia di atas 50 tahun kewajiban akikah orang tua udah batal. Oke, Ustazah, oke. Gimana caranya jadi seperti Ustazah? Berat. Nggak usah. Aku aja. Jadi aku tuh berat guys. Apalah jawabannya? Berat guys. Belajar terus nggak putus-putus, pusing nanti kawan-kawan. Ya gimana ceritanya? Pusing. Ya guys, oke gitu ya guys. Nah, Ustazah, oke aman ya. Aman, aku kok sakit, aku aman guys. Oke. Kayaknya teman-teman itu kalau aku sakit, alhamdulillah itu tandanya manusia gitu ya. Ustazah ngantuk, kayaknya aku bilang ngantuk tuh seneng banget gitu ya. Harus ada teman yang nemenin teman-teman ngantuk gitu. Ustazah capek nggak? Kalau aku bilang capek kayaknya seneng gitu teman-teman ya. Enggak guys, enggak ya. Gitu kayaknya alhamdulillah sama. Nah, ustazah aja ngantuk apalagi aku gitu ya. Alhamdulillah sama, ustazah aja sakit apalagi aku gitu. Lucu-lucu ya. Oke gitu ya guys. Nah kita lanjut ya. Kayaknya suka gitu ya. Oke Ustazah, oke siap. Iya Mbak Nurjati ya. Ustazah, apa perbedaan qobliyah dengan ba'diyah? Jadi gini, ada namanya rawatib. Rawatib itu punya anak, namanya adalah qobliyah dan ba'diyah. Jadi si rawatib ini bapaknya. Si bapaknya ini punya anak namanya qobliyah dan ba'diyah. Oke, nah gitu ya kan. Nah qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Oke ya, Ustazah, oke, nah itu dia ya. Nah apa saja qobliyah dan ba'diyah itu? Ya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, oke, iya Ustazah jangan sakit, aman saja. Kalau sakit ya hal wajar lah, namanya manusia ya, tapi aman aja. Teman-teman fokus aja belajar. Ustazah, sholat malam witir dulu atau tahajud dulu? Sholat malam witir dulu atau tahajud dulu? Bebas saja ya, misalnya nih sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam tahajud, setelah itu mau witir lagi boleh, nggak witir lagi nggak apa-apa. Maaf, mau tahajud boleh, nggak tahajud lagi nggak apa-apa. Tapi witirnya cuman boleh 1 kali saja ya. Witirnya cuman boleh 1 kali saja ya.
Ustazah oke siap Mbak Zia Hismaya. Caranya sebentar ya, caranya ngadain anak yang enggak, yang, eee, cepet banget. Ustazah, mimpi orang minta maaf padahal orang itu benci padaku. Mungkin ada perasaan bersalah saja sehingga mimpi, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ustazah, oke, Ustazah aku suka mimpi buruk, nggak apa-apa, itu ada fasenya. Sekitar 5 hari yang lalu aku juga mimpi buruk berturut-turut 1 minggu, guys, dan padahal aku jarang mimpi. Tapi setelah, 5 hari belakangan udah nggak lagi. Gak usah dipikirin, guys. Kalau teman-teman mimpi baik cukup ucapkan, "Ya Allah kabulkan mimpiku." Kalau teman-teman mimpi buruk ya udah auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan fase-fase aja ya, fase aja. Teman-teman mimpi pun teman-teman pikirin, "Kasihan aku, banyak kali beban teman-teman." Cukup teman-teman pikirkan apa beda lengkuas dengan jahe aja. Ya masak yang benar yang terbaik untuk anaknya, belajar agama yang benar, nggak usah semuanya dipikirin, mimpi dipikirin, diingat-ingat sampai 7 hari 7 malam, nggak usah guys ya. Jadi fokus kepada apa yang penting saja. Mimpi itu mau dipikirkan atau tidak, dia nggak ada makna, nggak ada gunanya juga, belum tentu juga pikiran kita benar, ya kan? Oke, oke, oke gitu ya guys. Nah jadi aku itu ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan apa yang penting saja. Supaya memori otak kita ini nggak penuh guys. Karena kalau memori otak kita penuh, energi kita habis, kita sulit untuk fokus kepada hal yang penting guys. Dan ini real teman-teman. Ini real, kenapa banyak orang sulit fokus? Karena dia terlalu banyak menyerap informasi yang nggak penting. Makanya jadi sulit fokus, nilai diri jadi turun guys. Ya makanya itu yang aku sampaikan. Teman-teman kalau mau lihat, lihat yang baik-baik saja. Kalau mau nonton video yang baik-baik aja. Kalau scroll-scroll itu dikontrol dirinya. Jangan terlalu bebas nyekrol-nyekrol. Karena orang yang suka memasukkan informasi yang nggak penting dalam otaknya, itu nilai dirinya anjlok guys. Energinya hancur. Sehingga dia sulit fokus, dia sulit berpikir benar, dia sulit mengambil sebuah keputusan, dia sulit untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Sulit guys, karena terlalu banyak informasi nggak penting yang masuk ke dalam otak. Termasuk memikirkan mimpi, memikirkan pandangan orang, memikirkan berita yang nggak penting, memikirkan gosip artis, memikirkan apa pandangan orang tentang dia, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memikirkan masa lalu yang terlalu buruk. Itu semuanya Resical bind menurutku adalah bagian dari dalam tanda kutip sampah yang kita masukkan ke dalam otak kita sehingga kita sulit mencari file yang penting. Coba teman-teman buka handphonenya. Kalau di dalam handphonenya itu banyak hal yang nggak penting. Kalau mau cari, minta dong foto KTP. Aduh yang mana ya? Tunggu dulu, ini yang adanya bukan KTP ini. Padahal sebenarnya ada. Ya ini ada fotoku dari bayi, dari alam lahir sampai alam barzah. Sulit mencari foto KTP yang penting. Otak kita seperti itu, memori hard disk, memori handphone. Sebesar apapun otak kita ini, secerdas apapun, kalau informasi penting nggak masuk, yang masuk, ya nggak penting, susah ketika diajak untuk mengambil sebuah keputusan, susah untuk diajak berpikir benar. Kenapa? Karena isi otak itu nggak ada yang penting, paham ya guys? Jadi hati-hati, itu aku serius karena fokus kepada hal yang penting. Kalau bisa sih otaknya itu di-reuninstall guys, dikosongkan dulu baru diisi hal yang penting ya. Jangan menjadi orang standar ya, jadilah orang yang menengah ke atas dari cara berpikir. Oke, kita lanjut. Ustazah, clear ya. Oke, sholat qobliyah subuh dikerjakan sesudah azan subuh atau sebelum sholat subuh. Yang namanya qobliyah itu setelah azan. Nggak ada qobliyah itu sebelum azan. Sebelum azan itu namanya tahajud. Qobliyah zuhur, azan dulu baru qobliyah. Qobliyah subuh, azan dulu baru qobliyah. Ya. Jadi qobliyah subuh itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Oke?
gitu ya. Ustazah, sedekah subuh bisa nggak buat cucu setiap hari untuk ongkos? Sebenarnya boleh sedekah itu untuk cucu, untuk anak. Tapi yang namanya sedekah itu kan menebar berkah. Semakin dia tersebar ke banyak-banyak orang, maka semakin dia bagus untuk kita. Kan kayak gitu. Jadi boleh dia sedekah subuh untuk anak, tapi kan dia nggak menyebar. Makanya konsep sedekah itu biar sedikit tapi nyebar. Nah, paham nggak kira-kira tuh ya? Ustazah, kalau haid sudah selesai, minggu yang mana? Minggu yang gimana? Gimana Mbak Eka? Flek itu batasnya cuma 15 hari. Setelah 15 hari, setelah dihitung secara akumulasi, maka dia adalah bagian daripada istihadah. Oke. Ustazah, oke. Bajunya cerai lagi, oh ini enggak, ini dia lagi, punya istri 3. Jadi bajuku ini bukan lagi talak, istrinya lagi 3. Yang baju talak kemarin dia sedang proses masa iddah. Ya gitu ya guys. Oke, santai guys, santai ya, kayak gitu ya guys. Oke, santai. Ini dia lagi berusaha poligami kalau yang ini ya. Yuk kita lanjut ya. Yang kemarin dalam masa iddah dia. Oke, gitu ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, bagaimana mengatasi rindu suami yang sudah meninggal sampai sesak di dada? Nah, jadi gini, rasa rindu ya, rasa rindu, kemudian rasa rasa apa namanya, rasa kangen kepada orang yang meninggal itu bagus. Itu bagus ya. Hanya saja ganti kerinduan itu dengan doa ya. Contoh, kita lagi rindu sesak dada, ambil Al-Qur'an baca. Doakan pahalanya untuk suami. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini oke, lapanglah kuburan orang tuaku, suamiku tadi, siapa tadi? Ringanlah malaikat menyiksanya dan seterusnya ya. Atau kemudian ambil lagi Al-Fatihah baca, solawat baca, ambil uangnya sedekahkan. Kalau ada uang boleh badal umroh, boleh badal haji dan seterusnya atas nama dia. Oke. Oke, Ustazah gimana caranya mengabaikan supaya tidak banyak mikir? Ya macam apa ya guys, stop thinking. Nah jadi jangan pikiran tuh gelu 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 gitu, stop thinking. Kalau aku caranya dulu waktu aku latihan, misalnya aku lagi duduk nih, terus aku pikir, nanti kalau orang nih bilang ini apa ya? Kalau orang nih bilang ini apa ya? Aku istighfar, aku pindah tempat duduk, hilang. Nanti kan masa muda dulu aku juga seperti itu loh guys, usia-usia ya belasan tahun lah. Cuma aku cepat, cepat untuk recovery, aku cepat mempelajari, bedanya itu aja sih. Aku lebih dulu, inilah nanti kalau kayak gini gimana ya? Kalau nanti atasan marah gimana? Aku istighfar, aku pindah tempat duduk, seperti itu. Caranya seperti itu ya guys. Nah seperti itu. Kalau ada teman-teman yang misalnya mau posting, nanti orang bilang apa ya, nanti dibilang orang begini, nanti dibilangnya begini, nanti dia gini. Itu juga nggak penting guys, posting ya posting aja. Setiap postingan kita itu pasti akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka. Nggak usah mau mikir, mau postingnya istikharah dulu. Ya karena itu banyak sekali orang-orang yang mikirkan hal yang nggak urgen. Iya kan? Nel kalau aku posting kayak gini kira-kira orang bilang apa? Mana tahu aku orang-orang bilang apa. Lu mau posting, posting aja. Nggak usah baca pikiran orang kayak dukun aja pun ku tengok. Mau posting, posting. Selagi postingan lu nggak ngelanggar syariat, nggak ada dosa, nggak buka aurat, pengen posting, posting. Mana tahu aku orang mikir apa. Karena postingan kamu itu nggak sepintar itu pun aku membaca pikiran orang. Oh iya juga Nel ya. Lu kalau posting, posting aja. Tugas kita itu posting. Apalagi kalau dia bermanfaat, bukan membaca pikiran orang. Paham nggak teman-teman? Kan banyak orang yang terlalu cerdas kayak gitu kan guys. Kurasa engkau ini lebih cerdas lah pada aku sampai berusaha membaca pikiran orang. Orang suka oke, orang nggak suka itu haknya dia. Yang penting nggak ada hubungan sama kita. Setiap semuanya itu pasti ada like and dislike. Orang suka, orang nggak suka itu pasti ada. Nel, kalau aku posting ini bagus nggak? Ya bagus aja sih, semua postingan bagus lagi tidak melanggar syariat. Terus kalau kayak gini orang bilang apa? Ya nggak tahu aku cuy. Kadang-kadang temanku itu terlalu kreatif, tapi di situ aku belajar tentang manusia guys. Terlalu banyak mikir gue tengok gitu loh guys, terlalu banyak.
macam memprediksi gitu pikiran orang. Ya mana tahu kita gitu kan guys. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu selagi itu baik, positif, ya sudah kerjain teman-teman, jangan memprediksi karena itu membuat mental kita menjadi sakit guys. Maka mental health itu ya dijaga ya guys. Nah clear ya teman-teman ya. Ustazah ada apa? Oke, kalau pagi baca Rotibul Haddad boleh nggak ya? Boleh saja ya. Bolehkah daging akikah sekalian sekalian, nggak tahu lah aku ini. Oke, Ustazah bisa tanya ke temennya Zahnela, kayaknya kayaknya apa, ya teman offline ya banyak. Ustazah saya mengingatkan orang yang buang sampah belum waktunya, dia sekarang benci, solusinya gimana? Solusinya nggak ada, solusinya abaikan saja. Kalau ketemu sapa, abaikan saja, tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Ya nggak apa-apa itu, manfaatkan orang-orang yang membenci itu untuk menguatkan hati kita. Manfaatkan orang-orang yang, membenci itu untuk, membuat kita itu menjadi, apa namanya, menjadi kuat mentalnya. Para pengkhianat itu bermanfaat buat kita. Orang yang fitnah kita itu bermanfaat buat kita. Ya, bermanfaat, mereka ada manfaat. Kalau nggak ada mereka kita nggak bakal kuat, guys. Ya, manfaatkanlah mereka itu. Kalau nggak ada mereka nggak enak juga hidup kita ini. Oke, gitu ya, guys. Kalau lagi haid boleh baca Rotibul Haddad, kalau di buku-buku Majmu' Syarif boleh. Kalau kayak gitu ya. Oke, clear ya. Nah, manfaatkan itu. Ustazah, sholat hajat untuk mendoakan semua anak atau cuman satu doa? Sholat hajat itu mendoakan semua doa. Semua doa bisa kita lakukan untuk mendoakan orang-orang banyak ya. Ustazah, oke, sebelum asar dan sebelum maghrib ada sholat sunnah enggak? Ada. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada sholat sunnah. Tapi sholat sunnahnya adalah sholat sunnah ghairu muakkad, adalah sholat sunnah biasa ya. Dia tidak sholat sunnah muakkad ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah. Oke, oke ya udah. Ustazah, dosakah kalau lagi marah? Kalau lagi marah, dosakah kalau lagi marah diam dan pengen menyendiri? Lagi marah diam dan pengen menyendiri. Kalau kita ingin diem itu nggak ada masalah guys. Kalau kita ingin diem itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ingin sendiri juga nggak ada problem. Yang penting jangan membenci orang. Yang penting jangan membenci orang. Itu aja guys intinya ya. Jangan membenci orang ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau sudah cerai rujuk dan nikahnya siri boleh apa tidak? Boleh, boleh. Kalau lebih dari masa iddah, lebih dari 3 bulan itu boleh nikah siri ya. Ustazah, aku udah rutin sholat wajib. Selanjutnya sholat apa yang harus aku lakukan? Sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Mbak Marni, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Oke, nah coba ya teman-teman ya. Contoh misalnya setelah sholat 5 waktu, iya kan. Maka teman-teman akan melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu dulu guys. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Nah itu dia yang sangat dianjurkan. Setelah sholat fardu, fokus konsisten sholat rawatib dulu. Nah itu paling penting. Setelah sholat fardu, oke, fokus ke sholat rawatib dulu. Nanti kalau sholat rawatibnya udah mantep ya teman-teman boleh melakukan sholat-sholat lainnya ya. Seperti sholat taubat, hajat, duha, dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan sholat udah melakukan sholat tahajud, udah melakukan sholat duha, tapi belum melakukan sholat rawatib, saranku teman-teman pergi ke rawatib. Karena rawatib itu pahalanya lebih besar ya. Dan kita nggak perlu menyengaja kan. Ambil wudhu, qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau tahajud sengaja bangun malam. Kalau sholat duha sengaja berwudhu lagi. Jadi menurutku rawatib itu super gampang sih guys. Oke, super gampang sih guys. Oke. Kalau ada uang sebaiknya menunaikan
nazar atau bayar hutang, dua-duanya wajib. Makanya kalau nggak ada uang, maaf kalau kita miskin nazarnya jangan pakai uang. Dengerin aku. Baik-baik lah guys, teman-teman nih, kalau kita miskin nazarnya jangan pakai uang. Orang uang yang nggak ada. Uang nazar itu sesuatu yang kita mampu bayar. Kalau kita miskin jangan kita nazarnya pakai uang. Udahlah miskin nazarnya pakai uang, yang nggak bisa, nggak akan keganti, susah. Kalau kita sakit asam lambung parah, GERD nggak bisa puasa, ya udah nazarnya jangan dengan puasa. Paham nggak teman-teman konsep nazar? Karena itu adalah bagian daripada kewajiban. Kalau kita sudah kalau kita sudah sholatnya lutut udah berdarah-darah, krek, tuh lututnya udah nggak bisa dibengkokkan. Jangan teman-teman nazarnya pakai sholat tahajud 8 rakaat tiap malam 2 tahun ya. Jangan guys. Nazar itu sesuatu yang kita mampu. Apa yang teman-teman mampu? Teman-teman lakukan. Yang penting nazar itu sifatnya ibadah. Kalau aku naik jabatan, aku sedekah 2 juta. Kalau miskin jangan itu nazarnya, paham nggak? Nah, pokoknya aku kalau aku naik jabatan, aku mau sholat tahajud 8 rakaat selama sebulan berturut-turut misalnya. Lututnya aja udah mau patah-patah, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau aku naik jabatan, aku mau puasa Daud selama setahun. Asam lambung GERD-nya aja udah muntah-muntah gitu. Jadi nggak bisa. Jadi yang namanya nazar itu adalah yang kita mampu. Yang namanya hutang adalah make sure kita mampu bayar. Nah, supaya teman-teman ke depan diperbaiki nazarnya. Ya, karena ada jamaahku dan orangnya ada hidup sampai sekarang. Dia saking susahnya cerai sama suaminya, dia bernazar kalau cerai dia puasa Daud seumur hidup dan puasa Daud menjadi wajib bagi dia karena dia nazar. Kan susah Bray, paham ya? Gimana caranya sujud syukur? Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan kalau kita itu dalam kondisi mendapatkan sebuah nikmat. Contoh misalnya nih, hei kamu naik jabatan lo langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, siam Mbak Rosa, terima kasih banyak gitu ya. Nah, gitu. Atau sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Kemudian Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke, Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Nazar itu kata ustadku ndak boleh karena pelit. Ndek. Jadi gini Mbak, nazar itu bukan pelit. Mungkin Mbak nggak mungkin Ustadz bilang nazar itu ibadah orang pelit. Kalau ada dia bilang nazar itu ibadah orang pelit, ya udah mau diapain ya, nggak tahu juga aku. Jadi perhatikan, nazar itu adalah kita berdoa kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau aku naik jabatan, aku akan puasa Senin dan Kamis 1 bulan berturut-turut. Jadi dia menjadi wajibkan jadinya gitu kan ya. Dia menjadi pelit kalau kita nggak pernah puasa. Kita nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, kita nggak pernah ibadah. Tapi sekali kita punya keinginan kita ibadah, itu baru pelit. Itu baru pelit Mbak. Paham? Contoh, ya Allah kalau aku naik jabatan, aku akan sholat tahajud 8 rakaat. Sementara sholat kita bolong-bolong. Kita nggak pernah sholat, kita nggak sholat sunnah, nggak tahajud, nggak rawatib. Sekali kita mau ada nazar, kita mau sholat. Nah itu baru pelit. Ngerti? Nah tapi kalau kita udah rajin puasa sunnah, walaupun sekali-kali putus-putus, kita udah sholat, kita udah puasa sholat sunnah, terus sekali kita mau nazar ya nggak apa-apa. Ibadah nazar pelit bagi orang yang tidak ibadah. Tapi kalau orang yang ibadah itu tahu kewajiban ya nggak pelit. Nah jadi itu mungkin Mbak pergi berwudu saat ustadznya ceramah harusnya kita nyampaikan sampai ujung. Sampaikan sampai ujung ceramah itu. Ketika orang itu tidak pernah ibadah, ibadahnya hanya karena dia bernazar, maka dia pelit. Tidak boleh ya jamaahku. Nah,
Tetapi jika jamaah semuanya rajin ibadah, suatu ketika jamaahku semuanya pengen bernazar itu boleh. Karena nazar itu adalah syariat yang dibolehkan. Seperti itu ya. Oke, clear ya. Ustazah, apakah hukumnya ziarah ke makam wali? Makam ke wali hukumnya boleh seperti kita ziarah ke makam-makam lainnya. Ustazah, anak saya tes, amalan apa yang harus saya kerjakan? Lakukan yang namanya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat setelah salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman berdoa ya. Sholat hajat itu bisa siang dan malam ya. Bisa siang dan malam. Oke, nah seperti itu ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Jadi sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam. Bu- em, mm, Benda dari orang pintar setelah pasang ilmu apa harus dibuang? Buanglah. Syirik kan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, satu sholat sunat hajat dengan doa banyak boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ustazah, bolehkah aku melamarmu? Nggak boleh ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi ya? Sujud sahwi itu adalah sujud yang lupa rokaat ya. Misalnya nih teman-teman ragu nih sholat rokaat kedua atau tiga ya, dua atau tiga ya, dua atau tiga ya. Anggap dua saja dulu, oke? Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Nah, ini doa sujud sujud sawi ya. Coba teman-teman catat ya. Oke. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Iya Mbak Wong. Ya, Allahu akbar. Oke, salam kanan, salam kiri. Oke, jadi harus dihafal sujud sawi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman kalau lupa rokaat tinggal baca sujud sahwi saja. Oke. Ustazah, apa perbedaan syiar dengan syariat? Syariat itu hukum Islam. Syiar itu kayak aku menyampaikan hukum Islam. Syiar itu kita sedang menyampaikan hukum Islam. Syariat itu adalah objeknya. Jadi syiar itu predikat dan kemudian syariat itu objek. Ustazah, masih ingat pelajaran subjek objek predikat? Nah, Ustazah, cara sujud syukur gimana? Balik lagi kita ya guys, nggak apa-apa lah. Balik-balik aja pun ke sujud syukur dari 2 tahun lalu. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, nah jadi sujud syukur itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat gitu kan guys. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei kamu naik jabatan lo langsung sujud. Ya tub. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Nah itu dia sujud syukur ya. Kalau teman-teman mau, aku selalu minta teman-teman melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Bagaimana hukumnya kalau yang minjem uang terus dia ngasih buat ongkos? Yang penting kita udah niat meminjamkan. Akhirnya dia kasih buat ongkos, ya itu bagian dari sedekah dia. Yang penting kita nggak minta ya. Ustazah, oke clear ya. Bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak?
Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke ya guys, aman ya. Gitu dia. Ustazah, oke. Clear ya teman-teman ya, semoga sehat selalu. Kalau nazar belum dilakukan karena nggak sanggup berdosa ya. Kecuali kalau lupa nazar. Kalau lupa nazar, teman-teman bisa ganti dengan kafarot. Puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot, wajib atasku karena Allah. Atau memberi makan atau pakaian 10 orang fakir miskin. Tapi kalau ingat harus dibayar, kalau enggak ya berdosa. Tidak bisa diabaikan kalau nazar. Ustazah, oke siap ya. Ustazah, oke, bersentuhan sama anak tiri laki-laki, anak sambung itu mahram ya. Anak sambung itu adalah mahram ya. Ustazah, sholatnya duduk, sujud syukurnya sama duduk boleh? Boleh karena lututnya sakit, boleh. Boleh, ini aku kan duduk nih, takbir, ruku, i'tidal, sujud, top gitu kan. Nah sujudnya itu kayak gini aja kalau sujud syukur nggak masalah. Oke, Ustazah, saya mau nanya kalau baca sholawat tasbih tidak punya wudhu hukumnya gimana? Perhatikan, teman-teman yang wajib wudhu itu adalah sholat, tawaf, baca Quran yang full Arab. Walaupun ini banyak perbedaan. Tapi kalau teman-teman cukup berzikir, berdoa, kemudian mengingat kekurangan diri, baca buku doa-doa, kemudian majmu' syarif, zikir pagi petang, sekedar sholawat, al-fatihah, ngirim bacaan Quran, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa guys. Ya. Ustazah, apa hukumnya sunat pada perempuan? Mubah ya, tidak wajib. Oke, Ustazah, orang tua sudah meninggal, apakah wajib badal haji? Tidak ada wajib, sunnah. Kalau wajib kacau kita guys. Semua orang tua meninggal kita badal haji, kacau kita. Gimana kalau anak-anak itu tidak ada uang dia? Oke, sunnah. Puasa Ramadan kalau nggak dibayar dengan puasa lagi gimana? Berdosa. Lama pertanyaan. Oke, puasa Ramadan kalau nggak dibayar berdosa. Kalau nggak sholat berdosa. Kalau nyuri berdosa. Oke, berdosa. Nah, ya guys, kalau makan makanan haram berdosa. Kalau zina berdosa. Puasa nggak diganti berdosa. Ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, siap ya. Nah, clear ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Apa benar kalau wudhu? Nah ini dia nih Mbak Yohana nih. Apa benar kalau wudhu bersentuhan dengan suami batal? Tidak guys. Jadi gini guys. Bersentuhan dengan suami saat berwudhu itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nah, jadi tergantung teman-teman pilih yang mana ya. Oke, gitu ya guys. Nah, Ustazah, kalau punya mukena lusuh nggak dipakai berdosa nggak? Kalau nggak dipakai buang ya. Jangan dibiarkan dalam rumah. Kalau dibiarkan di dalam rumah dia jadi mubazir. Ustazah sudah punya wudhu, bersentuhan dengan suami tadi udah kujawab. Bagaimana hukumnya terhadap istri atau suami dan ipar? Apakah termasuk mahram? Iya tadi ya, dengan istri Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ipar mahram mu'abbad, selama kita menikah dengan suami kita maka dia menjadi mahram mu'abbad sementara. Ustazah, clear ya. Bisa diganti dengan fidyah nggak puasanya? Kalau sengaja tidak berpuasa seperti yang Mbak bilang tadi, itu berdosa, nggak boleh diganti dengan fidyah. Orang yang boleh mengganti fidyah itu hanya pertama, orang yang tua tidak mungkin berpuasa.
Yang kedua, orang yang sakit tidak mungkin sembuh. Yang ketiga adalah orang yang ibu hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia menyusui akan membawa efek buruk bagi anaknya. Maka tiga orang ini dia boleh membayar dengan fidyah. Tetapi kalau Mbak sanggup berpuasa, Mbak harus tetap berpuasa. Berdosa kalau Mbak tidak berpuasa. Sedekah subuh, apa yang dilakukan pas subuh atau boleh pas keluar pagi. Sedekah subuh itu kumpulkan aja dulu di rumahnya, ya. Kumpulkan saja dulu di rumahnya, ya. Di celengannya masukkan uang ke celengan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Setelah terkumpul lalu kasih kepada yang berhak menerimanya, ya. Ustazah, oke, siap ya. Nah, jadi nggak harus keluar, nggak harus ketemu orangnya langsung. Kumpulkan dulu di rumah, nggak jadi apa-apa. Baju dikasih orang, kalau nggak kepakai tetap kena hisap. Jadi harus kasih ke orang lain ya. Ustazah, apa bayar? Oke. Apa bayar puasa 2 tahun lalu harus pakai fidyah juga? Benar, dia kena denda fidyah ya. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, waktu duha itu kapan? Duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Gitu dia, duha. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Saya sedih gak bisa sujud syukur karena saya sholatnya duduk. Sujud syukur itu ya sujud kalau orang sholatnya duduk ya sujudnya duduk cuy ceritanya ya. Ini aku lagi duduk. Allahu Akbar ya kan ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah lalu sujud. Nah, sujud syukurnya ya gini, sujud syukurnya nggak perlu harus 7 lungkang ke lantai. Sujud syukur orang yang sholatnya duduk ya duduk guys, kayak sujud-sujud biasa guys. Nah, misalnya nih teman-teman pengen sujud terakhir doanya banyak-banyak. Nah gini, lamakan aja gini-gininya. Nah gitu guys. Nah lamakan aja gini-gininya guys. Jadi kalau mau sujud syukur ya sujudnya kayak gini. Gak usah 7 lungkang ke lantai guys. Nah, ceritanya. Jadi sujud syukurlah walaupun sholat mbak dalam keadaan duduk ya. Jadi ya sama dengan mbak sujud sahwilah walaupun mbak dalam keadaan duduk. Mbak sujud tilawah lah kalau mbak dalam keadaan duduk. Mbak, oke. Nah seperti itu ya, kayak gini aja guys. Nah nggak usah 7 lungkil guys. Nah nanti teman-teman sujud beneran pula guys. Terus nanti kenapa 7 lungkil? Karena Ustazah Nela nyuruh sujud. Nah jadi gitu, paham ya? Misalnya nih kita nggak bisa sujud karena lutut kita sakit. Hei kamu naik jabatan loh, oh Masya Allah. Nah, langsung sujud gini aja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sujud syukur itu sujud memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah ketika kita memuji Allah atas nikmat, maka la in syakartum la azidannakum, nikmat baru akan lebih tambah, akan lebih banyak. Sama dengan teman-teman ngasih orang makanan. Terus dibilang makasih ya bu. Terima kasih enak banget makanannya. Terus teman-teman bilang apa? Wah dia seneng banget nih besok aku kasih lagi lah. Kan gitu kan. Nah sama dengan hey kamu naik jabatan lo sujud syukur cuy. Tup. Lalu kemudian teman-teman pikir. Apa kata Allah? Wow ini bersyukur sekali nih orang nih. La azidannakum, ku tambah nikmatnya. Kayak gitu ceritanya. Jadi ketika kita bersyukur Allah tambahkan nikmat. Itu pasti. Ketika kita kufur Allah tarik nikmat. Sama aja guys. Ini aku biar gampang. Teman-teman ngasih orang sesuatu. Terus dia dikit kali bu apa kata teman-teman. Udah dikasih gak bersyukur. Besok takkan ku kasih lagi kau. Kan seperti itu lebih kurang. Seperti itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Amalan Jumat Zah. Amalan Jumat itu pertama baca Al-Kahfi dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Dari Kamis kemarin sampai hari ini. Ya. Kemudian teman-teman potong kukunya. Nah ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Walaupun lain sebelah abaikan. Mulai dari tangan kanan telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis kelingking.
telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Gitu guys ya. Paham ya teman-teman, gitu dia. Kemudian perbanyak sedekah Jumat dan kemudian selesaikan Al-Kahfinya. Bersih-bersih, potong-potong bulu-bulu dan mandi sunnah Jumat. Oke. Nah, oke teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, kita belajar bersama di akun ini ya guys, aman ya. Ustazah, oke. Doa setelah tahajud, bebas aja. Doa itu kan apa yang kita mau guys, jadi bebas aja lah guys. Doa itu kan apa yang kita mau, jadi bebas aja. Oke ya, Ustazah, sedekah subuh bisa buat bayar hutang. Sedekah subuh kalau buat bayar hutang itu bukan sedekah namanya cuy, itu namanya adalah tabungan. What the burden baina as-shadaqatu wa tabungan. Tabungan itu adalah sesuatu yang untuk diri kita. Kalau sedekah itu sesuatu kita berikan kepada orang lain ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jam 7 udah bisa sholat duha belum? Sholat duha itu adalah 2,5 jam dari azan subuh. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Terserahlah mau jam berapa, pastikan sholat subuhnya jam berapa. Teman-teman semuanya di sana, apakah semuanya di sana sehat? Siap Mbak Nur Korotul ya, siap Mbak Dewinta ya, siap Mbak Murlinar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat? Oke, apakah ada problem? Oke, aman ya teman-teman semuanya di sana ya. Siap Mbak Rodia ya, siap Mbak Rosa, Mbak Zia Hisma ya. Siap Mbak Ahmad, Mbak Nur Korotul ya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Pertanyaan pertamanya coba guys. Ustazah, alisnya dicukur juga kah? Enggak ada ku cukur-cukur alis dariku di alam rahim sampai ke alam dunia dan nanti sampai ke alam barzah. Enggak ada bener-benernya nih orang, belum baca doa nuduh-nuduh alisku dicukur. Belum baca doa masuk-masuk langsung nuduh alis dicukur. Udah jelas nih alisku dari alam rahim sampai alam barzah guys. Mana ceritanya, aku urus aja enggak, aku tengok aja enggak alisku, yang ku tengok masa depanku cuma. Oke, siap ya, enggak lain pun si kawan ini. Oke, Masya Allah ya teman-teman, sehat selalu semuanya di sana. Boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, aku bercanda ya. Jangan baper ya. Alisku nggak dicukur. Oke, kita tutup dulu ya. Tunggu sebentar ya guys, aku atur dulu. Siap, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke. Nah sebentar ya. Aku atur dulu ya. Oke, kita mulai ya. Ustazah, oke, siap ya. Aman ya Mbak Mureh ya. Oke, siap Mbak Uci ya. Semoga bisa aku sematin nih. Oke, siap ya. Oke, sudah aman. Yuk, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sampai paham. Ustazah di mana? Aku lagi di luar kota ya, guys. Jadi background kamarku di luar kota ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Ntar kalau udah deket aku ingatkan ya. Oke, Ustazah, kalau muka habis operasi tidak boleh kena air, boleh bertayamum ya. Sholat sunat witir 1 rakaat dan 3 rakaat ya. Ustazah, oke, clear ya. Kalau habis wudhu boleh nggak dilap wajahnya? Boleh. Ini kita mulai aja langsung nih guys, gaya koboi ya. Oke. Jadi kalau kita sebenarnya sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu ngering di wajahnya guys. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya.
Ya, jadi seperti itu ya guys. Nah, jadi akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya, itu tidak menjadi sunnah untuk kita. Jadi kita boleh aja melap air wudhu sama dengan Rasulullah itu makan 3 jari. Nah, karena beliau makan pakai kurma. Nah, kita nggak 3 jari nggak apa-apa. Masa makannya sebelah jarinya 3 kan nggak mungkin. Rasulullah memanggil istrinya dengan Siti Humairah, ya kan? Lalu kemudian kita memanggil istri kita juga dengan Siti Humairah, tentu tidak mungkin, ya kan? Jadi teman-teman boleh melakukan upaya eee, bahwa semua yang dilakukan Rasulullah belum tentu sunnah untuk kita. Ustazah, mungkin aman ya guys, sehat selalu ya. Oke, apa amalan agar anak betah di pesantren? Secara khusus nggak ada amalannya. Kasih pengertian ke anak, doakan saja. Lip mat apakah bisa dipakai berwudu? Lip mat tergantung. Kalau dia adalah waterproof maka tidak bisa dipakai berwudu. Harus dihapus dulu baru berwudu. Tapi kalau seandainya dia adalah tidak waterproof, aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke ya guys, ikat pinggang berjahit apa bisa dipakai tawaf? Bisa. Ustazah, sholat witir sunnah surat apa yang dibaca? Sholat witir sunnah surat apa yang dibaca? Kalau dia 3 rakaat, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua adalah ad-duha, rakaat ketiga adalah al-ikhlas, al-falak, anas. Tapi kalaupun enggak masalah, boleh baca surat-surat lainnya. Ustazah, oke. Bolehkah berdoa ketika sujud? Sujud terakhir ketika mau habis sholat bisa. Ya, ini misalnya nih ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu kemudian teman-teman lamakan sujudnya doa sama Allah. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Tapi kalau mau doa-doa yang lain boleh aja seperti misalnya Rabbi habli minas solihin kalau anaknya soleh. Atau pengen doa Robbana atina fid dunya hasanah boleh ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Ustazah, oke. Sholat di kursi apa harus pakai sejadah? Ya tidaklah, tidak harus ya. Ustazah, oke, tapi kalau pakai sejadah nanti orang bisa lewat di depan sejadahnya. Oke, oke. Kalau lagi sholat menguap batal enggak? Dalam fikih sunnah Said Sabiq, menguap di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, hanya saja menguap itu makruh. Ya, menguap di dalam sholat itu makruh. Jadi kalau teman-teman mau ditahan uapannya itu jauh lebih bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menahan uapannya ketika beliau melakukan ibadah. Ya, jadi kalau menguap itu beliau tahan ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, oke, beliau tahan ya. Ustazah, oke, seorang laki-laki mualaf apa harus sunat? Betul. Kalau sholat selonjoran nggak pakai sejadah boleh nggak? Boleh. Ustazah, siap Mbak Indria Mer ya. Ustazah, apakah amalan roti pulhadat dibaca saat haid? Baiknya dibaca di waktu kapan? Bebas aja, saat haid boleh. Kan di buku doa-doa, ya kan bukan di dalam Al-Quran. Oke, Ustazah, batuk lagi sholat tidak masalah kecuali batuknya itu mengeluarkan pipis. Jadi begini, batuk, pilek, flu, kemudian berdehem ya itu semua tidak membatalkan sholat. Nah, menangis juga tidak membatalkan sholat. Hanya saja perlu diperhatikan kalau seandainya batuk atau pileknya itu berada di wilayah Al-Fatihah itu perlu diperhatikan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu enggak masalah. Yang enggak boleh itu adalah alhamdulillah. Nah, itu baru masalah ya.
Oke gitu ya guys. Ustazah, doa kedua sholat duha membaca surat apa aja? Rokaat pertama, jadi maaf aku lanjutkan dulu Al-Fatihah tadi. Jadi jika dia Alhamdulillah maka harus ulang dari awal Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya. Jadi Al-Fatihah tidak bisa diputus di tengah kalimat ya. Ustazah, kalau bersin sama, bersin di ujung Al-Fatihah boleh, di tengah Al-Fatihah boleh diulang Al-Fatihahnya saja. Ustazah, kencing sembarangan bagi laki-laki boleh nggak? Ada dalil bahwa la yu'minu ahadukum hatta qabulin fil ma'id daim. Tidak beriman kalian kalau kalian kencing di air yang tergenang. Jadi ada adab kencing bagi laki-laki juga diatur dalam Islam. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke sama-sama. Ustazah, kalau bolehkah kita tahajud menggunakan rukun qauli? Maksudnya apa rukun qauli? Hanya ngomong doang? Oke, coba pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang pakai baca syariat ini maksud lain yang aku maksud lain. Apa boleh aku berdoa minta supaya kurban lagi tahun depan? Boleh. Ustazah, oke. Baca apa di rakaat ketiga dan keempat saat sholat fardu? Al-Fatihah saja, ayat pendek nggak usah dibaca. Ustazah, oke. Bolehkah berwudu pakai handuk karena habis mandi? Berwudu itu pakai air, tidak boleh pakai handuk. Tapi kalau menggunakan handuk dan wudunya tetap pakai air boleh. Karena menutup aurat ketika berwudu tidak wajib. Jadi teman-teman kenakan handuk lalu kemudian ya setelah itu teman-teman wudu ya. Oke. Ustazah, oke, surat apa yang dibaca saat waktu tahajud? Suratnya bebas aja. Oke. Oke, Ustazah. Oke, siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sholat sunnah apa boleh tayamum? Ketika tidak ada air boleh tayamum. Tapi ingat tayamum hanya dipakai untuk sholat saja dan kemudian tayamum itu satu kali sholat satu tayamum. Kalau wudhu bisa berkali-kali sholat. Contoh misalnya sholat maghrib wudhunya tidak batal sampai isya. Boleh teman-teman itu melakukan upaya berwudhu. Betul-betul. Ya, tidak berwudu nggak apa-apa. Dari maghrib sampai isya ya tidak berwudu lagi, tidak ada masalah. Tetapi kalau teman-teman dalam kondisi tayamum, nah kalau tayamum itu boleh-boleh saja teman-teman pakai tayamum, tetapi setiap sholat harus tayamum. Ustazah, oke clear ya guys. Sholat witir seperti sholat maghrib apa ada tahiyat awal. Semua jenis sholat sunnah tidak ada yang pakai tahiyat awal, termasuk sholat witir. Ya, jadi sholat witir itu sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya ayat pendek. Ustazah, kalau habis mandi langsung wudhu, belum pakai baju, lalu pakai handuk, boleh? Boleh. Ustazah, oke, apakah kita wajib berdoa setelah azan? Doa setelah azan bukan wajib. Doa setelah azan adalah sunnah. Karena antara azan dan iqomah itu doa-doa kita mustajab. Oke. Nah jadi kalau teman-teman mau berdoa antara azan dan iqomah itu bagus. Namaku Mas Anto, sowat gitu loh. Oke ya, kita lanjut ya guys. Oke ya, namaku Mas Anto, sowat gitu loh. Ustazah, tahajud hampir subuh gimana? Tahajud dekat-dekat azan subuh boleh. Yang penting jangan azan. Oke gitu ya. Oke ya guys, Ustazah nih ada-ada aja. Oh sulit guys. Oke Ustazah.
Oke, gitu ya. Saya sholat sunnah 3 oke, gitu ya, clear ya. Ustazah, habis sholat subuh terus ngaji, baru sedekah subuh, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, oke, sebentar, thank you ya, tak ada daya. Habis sholat subuh terus ngaji, oke udah ya, oke, gitu ya guys, oke. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah dulu sekolah di mana? Aku dulu di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, istri saya degil, macam mana nak buat? Coba koreksi ke dalam, apa yang membuat dia degil? Degil biasanya adalah aksi protes karena kita punya sikap. Perbaiki diri, tanya ke istri apa sikap yang tidak suka dari kita. Karena lebih mudah merubah diri kita daripada merubah orang lain agar sesuai dengan kita. That's it. Sholat sunnah boleh nggak tidak pakai doa iftitah? Semua jenis sholat nggak pakai iftitah tak masalah. Karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad tak wajib. Ya, apa itu degil? Degil itu nakal. Ya, Ustazah, uang sedekah subuh bagus dikasih ke orang tua, apa ke masjid bebas aja, ya bebas aja. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak? Bangun tidur langsung sedekah subuh, tidak sholat subuh dulu. Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting batasnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, apakah boleh baca Quran tanpa pakai jilbab? Nggak boleh. Udah, jadi baca Quran itu tutup aurat sekalipun teman-teman itu tutup auratnya sekalipun baca Qurannya selonjoran, nggak masalah. Baca Qurannya selonjoran tidak masalah ya. Oke. Ustazah, oke, clear ya guys. Sedekah subuh di jam berapa Za? Sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, kalau ngaji sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Apa itu selonjoran? Selonjoran itu membentangkan kaki ke depan. Bolehkah sholat di depan anak yang lagi tidur? Boleh. Yang penting mbak ada sejadah sebagai pembatasnya ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, aku sholatnya duduk apakah pahalanya sama dengan berdiri? Sama. Jika mbak enggak sanggup boleh duduk. Ada dalil shollu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Ustazah, oke. Ustazah, kalau kita mengikuti imam di masjid dengar sholat, kita ngikutin di rumah boleh nggak? Nggak boleh. Karena eh, karena karena gini, yang namanya berjemaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Aku ulang, yang namanya berjemaah adalah satu tempat, satu waktu, ya. Nah, jika teman-teman berjemaah satu tempat satu waktu beda tempat itu nggak bisa. Misalnya ini rumahku di seberang adalah musola. Maka nanti imamnya takbir, aku takbir di sini. Imamnya ruku, aku ruku di sini. Imamnya sujud, aku sujud di sini. Nggak bisa. Karena yang namanya berjemaah itu adalah satu tempat, satu waktu ya guys. Nah kalau di Mekah boleh karena di Mekah itu adalah bagian daripada kekhususan lain itu. Ya, tetapi kalau teman-teman di daerah itu tidak boleh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, clear. Mandi besar pakai air hangat boleh. Ustazah, kalau kita sholat sunnah, kalau kita punya hutang sholat, sholat aja nggak apa-apa. Mayyamal mithqala dzarratin khairan yarah, mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk Allah tanggung ya. Oke, siap Bang Selamat Pak Zul. Sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Oke, gitu ya guys ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Oke.
Oke, gitu ya. Ustazah, apakah sedekah subuh itu harus uang? Tidak. Ya, jadi boleh saja sedekah subuh dalam bentuk sekedar memberikan makanan atau makanan yang dimasak untuk tetangga, ya. Oke. Oke, gitu ya. Batas tahajud kapan? Batas tahajud itu azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud. Ustazah, oke, kalau kita mandi junub pakai sampo boleh nggak? Jadi gini ya Mbak, jadi kalau Mbak mandi itu caranya gini, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Udah setelah itu mandi seperti biasa, pakai sampo boleh. Oke, apakah orang tua bisa berdosa dengan anak kandung? Ya bisa dong ya. Oke Ustazah, boleh nggak setelah Ba'diyah Isya lanjut witir? Boleh dong. Sholat Isya, Ba'diyah Isya lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja. Sholat witir 3 rakaat bagaimana? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga adalah uh, tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya ayat pendek ya. Sholat tahajud pakai witir boleh pakai boleh enggak. Tapi sayang kalau witirnya enggak dipakai ya. Oke, Ustazah, jika sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ustazah, oke, clear ya. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang suka gibah? Ingatkan saja, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Udah yuk, udah mah nggak usah ceritain orang lagi, nggak enak dan seterusnya. Bolehkah sedekah subuh dikasih sama anak sendiri? Boleh. Oke, Ustazah lebih utama qobliyah atau ba'diyah atau sholat taubat? Lebih utama qobliyah dan ba'diyah. Karena qobliyah dan ba'diyah itu adalah sunnah muakkad. Sementara sholat taubat sunnah biasa. Oke, Ustazah aman ya guys. Pagi aman ya. Ustazah naik mandi junub jam 10-an boleh nggak? Ya tergantung Mbak junubnya kapan. Kalau Mbak jam 9 junubnya mandi jam 10 boleh. Tapi kalau junubnya jam 3 malam mandinya jam 10 ya nggak boleh. Kan subuh harus sholat. Ya kan guys. Agak lain pun orang ini. Oke ya guys. Kayak gitulah guys. Ya. Oke. Aku memang bisa agama tapi teman-teman terlalu kreatif soal agama ku tengok. Kreativitasnya itu tanpa batas ku tengok ya guys. Oke. Ustazah, oke. Adakah surat yang nggak boleh dibaca ketika sholat? Semua ayat Al-Quran boleh dibaca ketika sholat ya. Ustazah, oke, clear ya. Gitulah guys. Oke gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah oke gitu ya. Oke udah Ustazah. Sebentar ya, bentar ya. Mata, oke siap, oke. Ketika kita sholat itu penglihatan kita berada di tempat sujud. Penglihatan itu hanya berubah ketika tahiyat. At-tahiyatul. Nah, ya kan? Maaf ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian pindahkan penglihatannya ke sini. Penglihatannya doang yang dipindah, bukan matanya. Matanya tetap di sini ya. Pindahkan sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru penglihatannya dipindahkan ke tempat sujud ya. Oke ya guys, aman ya. Oke, clear ya. Ustazah, oke aman ya. Oke. Oke, siap ya. Rokaat kedua terulang ayat pendeknya seperti rokaat pertama. Nggak masalah. Mereka ini ngulang-ngulangnya bukan rokaat 1 dan 2 aja. 5 kali sholat ayat pendeknya mereka ngulang-ngulang Mbak.
Coba Mbak tanya orang-orang ini. Coba Mbak tanya orang-orang ini, dia ngulang bukan rakaat 1 dan 2, semua ayat pendek dari dia lahir sampai meninggal dunia. Kul 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 asik kul kul aja ku tengok ya. Nah, ganti-ganti lah guys ke ayat kursi ya kan. Mana ceritanya? Kul 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lupa dia guys. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lupa. Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qul huwallahu ahad. Enggak lupa guys sampai ujung. Jadi tenang aja Mbak, enggak sendiri. Orang-orang yang ketawa-ketawa ini Mbak, kul-kul tuh dari dia zaman balik berakal sampai tidak balik lagi. Nah, itu aja pun. Nah, gitu guys. Nah, oke, Ustazah kok tahu? Oh, aku aja tahu sekarang aku. Teman-teman ngelihat aku sambil masak. Ada yang lihat aku sambil di kamar mandi, naruh aku di atas kulkas di dekat blender. Kadang-kadang kena cabai pun muka aku baik-baik lah, dibawa ke pasar, masukin kantong. Tahu aku. Ada yang sambil nyetrika, taruh aku di atas kulkas, dispenser, tempat ulekan. Kadang-kadang kena cabai muka aku. Nah, tahu aku guys. Nah, jadi teman-teman jangan macam-macam. Nah, sambil nyetrika, terjulung kilas setrikaan tuh. Sambil nyetrika ngetik angus nanti weh. Ya, cukup ada korban-korban yang tempenya hangus, ayamnya hangus. Biarkan mereka, jangan kita guys. Nah, iya kan guys. Nah, sambil jualan, tengok orang belanja. Oke guys ya. Nah, teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke. Sambil ngadon donat. Oke, teman-teman. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Sambil ngopi siap ya. Ustazah, oke siap ya. Oke, sambil jahit siap, hati-hati kelilipan tangannya. Kok tangannya kelilip? Ya Mbak Indra itulah. Ustazah, oke gitu ya guys. Spill bajunya susah, ini bajuku poligami. Dia nggak rujuk, yang 2 hari yang lalu dia talak Mas Ida. Ini poligami dia, susah guys, nggak usah. Nah, nanti teman-teman beli pula baju poligami. Ya, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, saya sambil jemur siap ya. Oke, Ustazah, oke, doa anak soleh apa? Doa anak soleh adalah Robbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke, ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke, gitu ya guys. Robbi habli minas solehin ya. Siap Mbak Eti ya. Oke, kencing kucing najis enggak? Kencing kucing itu najis. Ya, oke. Tetapi kalau bulu kucing, kemudian bulu kucing, kemudian air liur kucing, itu tidak najis ya. Itu najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, bolehkah berdoa ketua tangan tidak dirapatkan? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tahiyat awal bacaannya sampai kapan? Tahiyat awal itu adalah sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, doa untuk melembutkan hati anak. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, nah jadi ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allah, ini dia doanya ya. Allahumma layyin li qalbahu. Doa anak laki-laki, doa anak perempuan sama saja ya. Nah, ini ya guys, Allahumma layyin li qalbahu ya. Ustazah, kalau berhubungan boleh nggak makan dan minum? Makruh ya, mandi dulu kalau bisa. Boleh nggak berdoa sambil merem? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, nah gitu ya guys. Berdoa sambil merem nggak masalah.
Oke, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada cucu? Boleh. Batas tahajud adalah azan subuh. Sudah haid apa boleh ikut pengajian ke masjid? Nah, untuk wanita haid ke masjid, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes, ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid, ada yang mengatakan boleh masuk, tapi nggak boleh duduk. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Ustazah, saya setiap malam baca surat Al-Muluk ya kan. Al-Muluk, tapi ketika haid boleh? Boleh. Kalau dibaca dari buku-buku surat pilihan ya. Dari buku-buku surat pilihan dan kemudian dari buku-buku doa ya. Ustazah, bagaimana mensucikan habis makan ya Mbak Ahwa segera bertaubat saja ya. Kalau terlupa baca sholawat adakah batal? Sebentar, kalau terlupa baca sholawat tahiyat awal bukan sholawat awal, adakah batal dan ulang lagi sholat sujud sahwi saja? Lupa kunut ya, lupa tahiyat awal ya, lupa rokaat ya, teman-teman sujud sahwi saja ya. Oke. Ustazah, oke guys, sebetulnya sholawat nariyah tuh boleh atau tidak? Seluruh sholawat itu boleh-boleh saja ya. Ustazah, oke, zikir sambil tiduran boleh enggak? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke guys, Ustazah, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh gak? Boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal. Ya, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4, oke, rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya adalah pakai ayat pendek ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya guys. Nah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Gimana kalau baca di pengajian selalu gemetaran biar nggak tenang? Oh, baca Al-Quran di pengajian, maksudnya gimana? Aku nggak paham. Kalau baca Al-Quran di pengajian dilihat sama teman-teman gitu maksudnya ya. Kalau kondisinya seperti itu yang mesti teman-teman lakukan adalah ini ya teman-teman ya, adalah membiasakan diri. Semua kita itu grogi pada masanya. Aku pun dulu waktu kecil ya belajar tampil di depan umum grogi ya guys. Nah jadi ketika aku tampilnya hari Kamis, dari hari Senin aku udah nggak tidur guys ya. Jadi itu dilatih saja. Allah bisa karena biasa ya. Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Ustazah, oke, bolehkah Ustazah, oke, bolehkah, oke, sebentar ya. Ustazah, tolong jelaskan kalau lupa sujud sahwi. Yang masih belum paham sujud sahwi, oke, coba teman-teman simak aku dan tahan nafas 20 tahun. Salah. Ya, tahan nafasnya ya. Oke, sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Oke, caranya perhatikan ya. Oke, bentar ya. Oke. Oke ya, sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang kalau kita itu lupa rokaat ya. Misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 saja dulu, oke. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ya, lalu teman-teman sujud.
Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi dua kali sujud, dua kali baca ya. Oke, gitu dia. Kalau lupa rokaat. Saudara tadi mulai jam berapa? Tadi kita cepat mulainya ya. Oke, Ustazah kirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, boleh, boleh. Untuk kaum muslimin muslimat juga boleh pada akhirnya. Kalau sholat qobliyah subuh setelah azan atau sebelum azan? Macam mana nih pertanyaannya? Oke, kalau sholat qobliyah subuh kalau sholat qobliyah subuh setelah azan atau sebelum azan. Setelah azan atau sesudah azan. Emangnya beda setelah atau sesudah apa sih guys? Setelah azan atau... Aku salah ya kali ya. Setelah sama sesudah kalau bahasa di kampungku sama. Emang kalau kita beda kampung setelah sesudah itu beda ya? Oke. Gimana sih ya? Gimana? Setelah azan atau sesudah azan? Jawabannya adalah setelah dan sesudah azan. Pokoknya azan dulu baru qobliyah. Ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Yang penting azan dulu ya. Oke, clear ya. Ustazah, ujian ya. Ustazah, oke, jamak nggak bisa dijelaskan di live, nanti Mbak pusing. Mbak boleh lihat video di TikTok aku di pojok kiri atas, itu ada tentang jamak qashar di dalam sholat ya. Atau Mbak bisa pergi ke channel YouTube-nya aku untuk melihat tentang jamak qashar dalam sholat. Ketik aja di YouTube jamak qashar Nela Luki. Nanti akan muncul video-video kita tentang jamak qashar ya. Oke, Ustazah, doa apa agar tidak grogi saat berbidato? Rabbish rohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Rabbish rohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ya. Ustazah, batas qobliyah sampai kapan? Batas qobliyah itu sepanjang masih ada waktu sholatnya. Contoh, azan zuhur jam 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Teman-teman qobliyah zuhur dulu, baru sholat zuhur, baru ba'diyah zuhur, boleh. Yang penting teman-teman usahakan dulu melakukan qobliyah dan ba'diyah. Pokoknya sepanjang masih ada waktu sholatnya boleh. Ya misalnya nih azan subuh 4.30. Teman-teman baru sholat jam 5. Teman-teman qobliyah subuh dulu baru sholat subuh boleh. Ustazah, sholat fajar itu sesudah atau sebelum azan? Fajar itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah subuh itu adalah fajar. Sama saja itu. Oke. Oke, sama saja ya. Oke, gitu ya guys. Udah. Ya. Ustazah, di mana aku lagi di luar kota. Ustazah, kalau lagi buang angin saat sholat itu gimana? Jadi gini ya Mbak, menahan buang angin di dalam sholat itu gimana? Jadi gini ya, kalau teman-teman menahan buang angin di dalam sholat itu hukumnya makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa menahan anginnya, membuang angin di dalam sholat itu bagus, kalau menahannya makruh. Jadi kalau bisa buang angin tuh dilepas, kalau ditahan makruh. Sebaliknya kalau teman-teman menguap itu lebih bagus ditahan, kalau dilepas makruh. Terbalik ya. Kalau buang angin, nih dia kebalikan. Kalau buang angin dari bawah itu lebih baik dilepaskan, jangan ditahan. Kalau nguap yang dari atas itu lebih baik ditahan, jangan dilepas. Paham? Jangan terbalik-balik, nguapnya dilepas, buang anginnya ditahan. Biasanya kebalik-balik kan? Nah.
Ustazah, oke kita lanjut ya. Puasa duha, kok puasa duha ya? Puasa duha itu apa ya? Kalau bangunnya terlambat mau sholat subuh, apakah boleh kita qobliyah dan qobliyah subuh? Boleh saja ya. Jadi boleh saja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman qobliyah subuh dulu baru kemudian sholat subuh, nggak jadi masalah. Kentut ya batal ya ustazah, betul. Tapi yang beliau tanyakan nih bukan kentut, tapi menahan kentut. Menahan kentut di dalam sholat itu sholatnya sah, tapi menahannya makruh. Sementara kalau menguap di dalam sholat itu makruh, ditahan bagus ya. Ustazah, apa doa agar hati tenang? Bapak Jarod, Mbak Eno, perbanyak baca Quran tiap hari tanpa putus. Tentukan jadwal untuk baca Quran tiap hari. Perbanyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi lebih tenang. Oke. Ustazah, kalau lupa bacaan sholat, lalu dibatalkan sholatnya dan mulai dari awal, nggak usah. Kalau lupa ayat pendek, langsung ruku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, langsung aja ruku. Allahu Akbar, langsung aja ruku guys. Oke ya guys, clear ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Bagaimana puasa Daud tetap Senin, Rabu, Jumat, dan Ahad untuk keluarga? Nggak boleh. Puasa Daud nggak boleh digitukan. Aku pengen puasa Daud hanya Senin, Rabu, Jumat aja. Sabtu Minggu aku nggak puasa. Nggak boleh. Puasa Daud itu nggak boleh digitukan. Puasa Daud itu hanya boleh dilepaskan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu hanya tidak boleh tidak direncanakan. Tidak boleh, tidak dilepas. Aku mau puasa Daud sebulan aja, itu juga nggak boleh. Jadi puasa Daud itu mesti sehari puasa, sehari tidak. Oke, Ustazah sebentar. Kita ngaji, terdengar azan, berhenti, jawab azannya. Ngaji, terdengar azan, berhenti, jawab azannya itu jauh lebih bagus ya. Oke, Ustazah, kalau lupa rokaat sadarnya setelah salam gimana? Sujud sahwi aja ya. Oke, sujud sahwi aja nggak apa-apa. Teman-teman sudahlah lupa rokaat, lupa pula sujud sahwi, udahlah lupa rokaat, ya lupa pula ruku, lupa pula tahiyat awal, rusuh kali pun sholatnya itu. Penuh kerusuhan ku tengok ya gitu ya guys. Jadi sujud sawi aja setelah salam nggak apa-apa ya. Ustazah saya qobliyah subuh baru terdengar azan. Nah itu kan qobliyahlah dia sebelum azan. Maka tidak sah qobliyahnya harus diulang ya. Oke guys ya. Ustazah oke siap ya. Perempuan saat sholat keluar angin batal nggak? Batal. Oke, Ustazah, berarti kalau sholat, berarti kalau sholat mana lah nih? Udah hilang guys. Oke, Ustazah, oke, Ustazah, apakah sebentar? Adik laki-laki itu mahram, jadi bersentuhan wudhu dengan adik nggak jadi masalah. Siapa Zulfikar ya? Ustazah, oke ya guys, enggak Mbak Rahwini, kalau sholat duha jam 10 apa masih boleh? Sholat duha itu pokoknya 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya guys. Oke. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Ustazah, kalau nggak sengaja nginjak Quran di Iqra, kalau nggak sengaja nggak ada masalah ya. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Segala sesuatu yang tidak disengaja maka tidak ada hisab ya. Tidak ada hisab ya.
Oke, zikir sambil nonton TV jangan, nggak bakal fokus. Coba teman-teman sekarang zikir semua sambil dengerin aku ngomong. Coba, coba, coba. Zikir dilafazkan sambil dengerin aku ngomong. Coba, bisa fokus nggak? Sedangkan fokus aja nggak nangkap-nangkap sujud sawi, sujud sejadah. Nah, apalagi sambil zikir guys, mana ceritanya? Oke, coba ya bisa nggak? Oke, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Apakah hukumnya? Oke, azan tanpa wudhu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aku nggak bisa zah. Oke, clear ya. Ustazah, oke, bacaan sujud sahwi. Siap. Sujud sawi kularis guys, alamak. Sujud sawi guys. Oke, sujud sawi itu adalah sujud, oke, oke, sujud kalau kita lupa rokaat ya. Oke, nah ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3. Anggap 2 saja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar ya. Salam kanan, salam kiri ya. Oke, siap ya Mbak Yuvina. Oke guys. Oke, gitu ya caranya ya. Nah, dihafal ya, Mbak, dihafal. Nih ya, apa hukumnya baca Quran tidak berwudu? Kalau Qurannya full Arab, wudu. Kalau Qurannya bercampur dengan bahasa Indonesia, nggak wudu, nggak apa-apa. Sujud syukur dikerjakan kapanpun setiap Mbak mendapatkan sebuah nikmat. Hei kamu